Apakah bila kita salat sembahyang itu mata kita terbuka atau tertutup? Terbuka sah, tertutup sah. Yang sebenar-benarnya Nabi itu kalau salat terbuka apa tertutup? Kata Nabi, uqtulul aswadaini fis salat. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang salat. Allahu Akbar. Bunuhlah dua yang hitam walaupun engkau sedang salat. Apa dua yang hitam? As-su'ban, ular. Al-aqrab, kala. Ular, kala. Hitam. Dari dulu sampai sekarang ular dengan kala memang hitam. Bunuhlah dua yang hitam manakala engkau sedang salat. Apa makna hadis ini? Menunjukkan bahwa orang yang salat itu matanya terbuka. Karena kalau mata dia tertutup, mana dia nampak ular sama kala? Menunjukkan mata dia terbuka. Dalil yang kedua, sahabat Nabi salat di belakang. Abu Bakar jadi imam sebab Nabi sedang sakit. Nabi sakit, kata Nabi, bila aku sakit Abu Bakar maju jadi imam. Tapi rupanya pagi itu Nabi SAW keluar dari bilik dia. Nabi keluar. Manakala Nabi keluar itu sahabat di belakang, Abu Bakar sudah maju ke hadapan. Salat sudah dimulai. Bagaimana cara sahabat membagi tahu Nabi bahwa Abu Bakar sudah datang? Abu Bakar jadi imam, Nabi datang. Bagaimana cara sahabat membagi tahu Abu Bakar mengatakan Nabi sudah datang? Tak mungkin sahabat bagi tahu dengan berbicara, batal salat. Tak mungkin dia katakan, Abu Bakar, ini Nabi datang. Maka sahabat memukul tangan. Sahabat memukul tangan. Dia pukul. Dia nak bagi tahu bahawa Abu Bakar, ini Rasulullah datang. Selepas salat kata Nabi, innamat tasfiqu lin nisa. Memukul itu bagi perempuan. Kalau laki-laki bukan memukul tapi dengan mengucapkan subhanallah. Apa maknanya? Menunjukkan sahabat Nabi masa itu solat mata dia buka, maka dia nampak Nabi datang. Kalau mata dia tutup, mana dia tahu siapa yang datang? Tapi walaupun begitu, orang yang solat menutup mata sah. Ustaz Somad, sahkah orang yang solat matanya tertutup? Sah. Kalau tidur, batal. Sebab dia hilang ingatan. Nah, oleh sebab itu maka memakmurkan masjid. Lalu kemudian selepas dimakmurkan masjid dengan binaannya yang cantik dan indah, saya hanya ingin mengatakan bahwa Islam tidak menolak kemakmuran pembinaan masjid. Sila bina masjid seindah secantik-cantiknya walaupun tidak pernah melakukannya, karena ini termasuk perbuatan. Kalaupun dikatakan bid'ah, kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumah. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Adapun perbuatan yang baik-baik, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka perbuatan itu amat sangat baik, dianjurkan. Maka kita tengok hari ini masjid, Masya Allah, tabarakallah. Mengapa ada orang menulis Allah dan Muhammad, Allah dan Muhammad? Kenapa tiba-tiba Ustaz Abdul Somad ingat tulisan Allah dan Muhammad? Sebab pintu keluar ada tulisan Allah Muhammad. Setengah orang mengatakan tak boleh menulis dinding Allah dan Muhammad. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, doanya ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu selepas itu Nabi Adam berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirali. Ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad ampunkanlah dosa-dosaku. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Allah hanya nak bagi tahu bagi sesiapa saja yang tak tahu. Wahai Adam, ya, nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad. Engkau kenal dengan Muhammad? Tidak. Kenapa engkau sebut nama Muhammad? Kerana manakala engkau ciptakan aku dari tanah, rafa'tu ra'si, nafakhta fi ruhi. Kau ciptakan aku dari tanah, kau hembuskan roh ke dalam tanah. Selepas itu aku pun hidup, aku angkat kepalaku. Aku lihat ada tertulis nama di tiang arsy. Nama bersanding dengan nama engkau, Allah Muhammad. Tidak mungkin ada nama orang, nama makhluk bersanding dengan nama engkau kalau dia tiada kedudukan yang mulia. Pastilah dia mulia. Maka aku bertawassul dengan menyebut namanya, memohon supaya engkau ampunkan aku.
Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis ini? Hadis ini dibahas panjang oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini menunjukkan bahwa menulis Allah Muhammad di dinding adalah mengikut tulisan yang ada di tiang-tiang aras, karena tertulis di sana lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandangnya kita pun berselawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandang ayat-ayat ini kita pun mengambil pelajaran dan iktibar. Ketika memandang tulisan-tulisan yang kita ingat adalah Allah. Ketika memandang tulisan yang cantik dan indah kita ingat tangan kita sama. Tapi kenapa yang keluar dari tangan dia cantik, yang keluar dari tangan kita cantik juga, cuma tak macam itu. Oleh sebab itu yang datang adalah syukur, yang datang adalah zikir, yang datang adalah hikmah, yang datang adalah kebaikan-kebaikan. Ini masalah membina masjid. Masjid besar, masjid cantik, masjid bagus, masjid yang baik, semakin semangatlah orang datang untuk melaksanakan solat berjamaah. Kalau kita tengok hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, selepas pembinaan masjid yang sedemikian cantik dan megah, maka yang paling penting bagian yang kedua adalah makna memakmurkan masjid. Bukan physically masjid, bukan lantai masjid, bukan tiang masjid, bukan menara masjid, bukan kubah masjid, tapi yang kedua adalah meramaikan dengan solat berjamaah. Bagaimana orang supaya datang solat berjamaah ke masjid? Di antaranya menjadikan halaqah majelis ilmu. Halaqah artinya bulat. Bulat. Halaqah artinya bulat. Sebab manakala itu Nabi duduk. Ketika Nabi sedang duduk, datang sahabat duduk. Sahabat duduk, maka mereka membuat bulat lingkaran. Duduk halaqah. Maka berkembanglah halaqah. Ada halaqah Abdullah bin Abbas. Dia yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Quran. Maka duduklah tabi'in di samping Abdullah bin Abbas. Ada namanya Imam Ad-Dhahhak, ada namanya Mujahid, ada namanya Ikrimah. Ketika dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan berzina kalau dia beriman. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar tidak akan minum khamar kalau dia beriman. Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu, murid-murid dia mendengar. Salah satu dari murid dia namanya Ikrimah. Tapi masa itu bukan hanya guru berbicara, tapi ada soal jawab. Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis, Ikrimah mendengar, Ikrimah bertanya, seorang yang berzina tidak akan berzina kalau dia beriman. Seorang yang minum khamar tidak akan minum khamar kalau dia beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia beriman. Ikrimah berpikir, kalau orang itu ada iman, dia tidak mencuri, maknanya manakala dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar, imannya keluar. Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ayunzaul iman? Apakah iman itu keluar dari badan? Wahai Abdullah bin Abbas, apakah iman itu keluar dari badan? Abdullah bin Abbas syabbaka baina asabi'ihi. Dia syabbaka, menjalin jari jemarinya. Selepas itu thumma naza'ahu, kemudian dia lepaskan. Apa kata dia? Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Orang yang berzina lepas imannya dari badan. Orang yang minum khamar lepas imannya dari badan. Orang yang mencuri lepas imannya dari badan. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya masuk balik ke dalam. Makanya ada hadis, ada penjelasan hadis. Orang yang tak boleh membezakan mana hadis, mana penjelasan hadis, disebut dengan hadis mudabbaj. Mudabbaj, penjelasan hadis yang masuk ke dalam hadis. Penjelasan ayat Al-Quran namanya tafsir. Penjelasan hadis namanya syarah. Orang yang menjelaskan hadis itu namanya syarih. Sampai ke Brunei menjadi pensyarah.
Pensyarah-pensyarah dia menjelaskan hukum, hakam, halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Sebab dia menjelaskan sesuatu yang tak jelas menjadi jelas. Selama saya bagi tazkirah ni, jelas apa tak jelas? Alhamdulillah. Saya takut selepas tazkirah, selama ini saya jelas Ustaz, tapi selepas Ustaz bagi tazkirah makin tak jelas. Na'udzubillah. Nah, begitulah perkembangan dari mulai Nabi. Mengapa tabi'in ini berani bertanya kepada Nabi? Sebab sahabat dulu juga bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang infak sedekah. Yas'alunaka 'anil ma'id. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang perempuan yang uzur maaf sedang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak bulan hilal. Yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi. Dan ketika mereka bertanya kepadamu nanti tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Makanya banyak kali ayat-ayat Al-Quran itu isinya adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat. Itulah maka saya selalu bagi tazkirah 60 menit, selepas itu buka soal jawab. Yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya bawa balik. Nanti di Riau baru saya jawab. Selepas itu baru di-upload ke dalam channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share.